Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak, kamu masuk kelas 12. Ini agak dipercepat sedikit karena waktunya pendek. Kamu biasanya Februari, Maret sudah ujian, nak. Jadi nanti mungkin agak dipercepat biar materinya habis dan kamu paham. Jadi tidak hanya materi habis, tapi kamu betul-betul paham ini ya. Bab 1 ini agak panjang, terpaksa dijadikan 2 kali pertemuan oleh Pak Imam ya. Bab 1 ini adalah nilai-nilai dasar Nahdlatul Ulama. Ini seperti apa? Ini yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar yang harus kamu kuasai ya setelah menerima materi ini yang pertama, menjelaskan pandangan dan keyakinan Nahdlatul Ulama tentang Islam itu seperti apa. Yang kedua, menyebutkan dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, menjelaskan landasan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama serta perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Yang keempat, menjelaskan sikap kebangsaan Nahdlatul Ulama. Ini belum habis, nak. Nanti kita lanjut ya. Ada 8 kalau tidak salah, Pak Imam. Ini lanjut dari yang tadi sampai 4. Ini nomor 5-nya apa? Memahami pedoman-pedoman Nahdlatul Ulama dalam mengeluarkan hak politiknya. Seperti apa? Yang keenam, memberikan komentar pandangan Nahdlatul Ulama terhadap pendidikan. Yang ketujuh, mengamati pandangan Nahdlatul Ulama tentang pemberdayaan ekonomi. Lengkap, nak. Pendidikan juga ekonomi. Yang 8, menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam membangun ekonomi yang lebih adil merata dan bisa menyontohkannya. Itu seperti apa ya? Pandangan dan keyakinan Nahdlatul Ulama tentang Islam. Nah, ini yang kamu ketahui nih. Dari segi bahasa, kata Islam memang terbentuk atau mustaq dari kata salam. Kamu lihat belajar nanti ada kata itu mustaq dan jamid. Nah, Islam itu mustaq. Arti aslinya itu adalah salam, kata dasarnya. Oleh karena itu, pemahaman kulit Islam yang paling luar adalah bahwa Islam itu identik dengan salam atau kedamaian. Nah, Islam tukang ngebom, tukang sembarang kalir itu secara dasar sudah salah ini ya. Ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Maksum, Ajakan Suci Yogyakarta. Ini Pak Imam ngambilnya dari sini. Dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Itu apa dasar-dasarnya? A. Nahdlatul Ulama NU mendasarkan paham keagamaan pada sumber ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Ini jelas, ini sebagai dasar-dasar paham keagamaan NU. Yang B, dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan madzhab. Jadi hati-hati. Al-Quran itu tidak bisa diartikan semau gue. Al-Quran itu kalam Allah, tidak boleh. Ini pendapat saya. Waduh, tadi apa sama dalam beragama? Kan ada orang kayak gitu, nah. Harus dasarnya betul-betul, loh, ini Al-Quran, hadisnya semacam ini, para sahabat mengartikan demikian. Nah, itu harus betul-betul demikian. Tidak boleh kok
kita beragama itu menurut pendapat saya. Jadi apa sampean? Nggak boleh. Nah. Berarti yang boleh berpendapat hanya Allah. Nah, kita menterjemah apa yang ada di Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas tersebut. Nggak boleh. Jadi kita betul-betul ya harus ke sana. Loh Pak, apa nggak boleh ijtihad? Boleh. Kamu di fikih kan sudah mengenal nak ya ijtihad itu. Ijma juga sudah mengenal, qiyas mengenal, Quran mengenal, hadis mengenal di dalam fikih. Sudah diterangkan juga oleh Pak Imam. Di bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh dua imam yang cukup handal. Namanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Mansur al-Maturidi. Ini di bidang akidah. Ini ngikut dua ini. Apal ya? Imam Abu Hasan al-Asy'ari sama Imam Mansur al-Maturidi. Pokoknya kamu ingat Pak Imam gitu aja ya. Ya ingat Pak Imam. Di bidang fikih, nah fikih. Kamu di dalam pelajaran fikih juga mengenal apa itu fikih, apa itu syariah, apa itu ibadah. Dalam bidang fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti 4 madhab. Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang terkenal, itu ada 4 madhab itu. Itu dalam bidang fikih, mengikuti 4 madhab itu. Di bidang tasawuf, iman, Islam, ihsan. Ini ihsan. Di bidang tasawuf, tentang kebersihan hati, akhlak, itu mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam-imam yang lain. Nah, tapi bukan termasuk Imam Syaduddin. Nah, tapi kamu hafalkan, imam itu sangat barokah namanya ya. Itu ya. Nahdlatul Ulama mengikuti berpendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Tidak mungkin secara fitrah manusia itu adalah baik. Secara fitrah loh ya. Kamu nanti akan mengenal ada madhab itu secara garis besar dibagi 2. Satu madhab kauli. Madhab kauli itu adalah madhab yang disampaikan oleh para ya ahli-ahli di bidangnya, yang telah ditulis dalam kitab-kitab yang mu'tabar, kitab-kitab yang memang sudah terjamin. Seperti mungkin itu ada kitab karya Imam Asy-Syafi'i, ada hadis-hadis itu Kutubus Sittah, kitab yang 6. Lah itu kauli, itu ada. Jadi kalau ada permasalahan dicari di kitab-kitab itu. Kalau ada, lah ini namanya madhab kauli. Kita sesuai dengan pendapatnya ini. Itu namanya madhab kauli. Madhab kauli. Nah, kalau terpaksa, di dalam madhab kauli itu tidak ada, atau minimal belum ditemukan. Maka kita boleh bermadhab manhaji. Manhaji itu cara berpikir. Nanti kamu sudah di kelas 12 kamu kan mengenal kamu usul fikih ya, usul fikih. Contoh ada qiyas. Pak Imam sering buat contoh bagaimana hukum ngamplengi orang tuamu. Boleh nggak? Nggak boleh Pak Imam. Mosok ngamplengi orang tua, nyadui orang tua. Nggak boleh. Sedangkan di Al-Quran itu yang tidak boleh berkata kasar, wala taqul lahuma uffin. Lah kok nyadui nggak boleh, ngamplengi nggak boleh. Lah itu kan dikiaskan, disamakan. Wong omong kasar aja nggak boleh, kok malah nyadui, itu ya baik nggak boleh. Lah ini salah satu. Kalau memang hukum nyadui orang tua, hukum ngamplengi orang tua itu belum ada. Ini contoh loh, contoh, tidak plek ya.
Ini tidak ditemu, dicari di kitab nggak ketemu, di hadis nggak ketemu, di kauli nggak ketemu, maka kita boleh memakai cara fikir. Cara fikirnya pakai usul fikih, nggak cara fikir ngawur. Nah, itu namanya madhab manhaji. Nas Al-Quran dikutip dari Mushaf Utsmani. Tafsir pun harus berasal dari kitab-kitab tafsir yang muktabar. Nah, kalau kamu mungkin di sini, di Indonesia, kitab Al-Quran itu yang mengeluarkan Departemen Agama, cetakan Kudus. Tapi sebenarnya kalau di luar banyak, nah. Dan mohon maaf, juga ada orang-orang itu yang berusaha untuk merubah Al-Quran. Walaupun jelas Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Tapi untuk kehati-hatian, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil Al-Quran itu yang khat Utsmani saja, yang Mushaf Utsmani, yang lain tidak berani, karena khawatir. Kalau menafsirkan Al-Quran itu juga nggak berani, pakai tafsir yang sembarangan. Makanya biasanya yang muktabar, tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Shawi, macam-macam. Itu yang muktabar, yang memang kebenarannya telah dikaji bertahun-tahun dan telah dipelajari, ditelaah oleh banyak manusia, mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu demikian. Penukilan hadis harus berasal dari kitab-kitab yang standar. Kita mengenal ada namanya Kutubus Sittah, ada 6 kitab yang sangat terkenal, Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan lain sebagainya. Tidak sembarangan. Ini zaman kadang-kadang nemu hadis ning kalender, terus rawahu Bukhari, itu ya kurang pas sebenarnya, rawahu kalender. Lah kalau memang kamu rawahu Bukhari harus lihat di Sahih Bukhari-nya, harusnya sebenarnya begitu. Quran semacam itu, hadis semacam itu. Sekarang bagaimana kalau kita mengambil ijma? Wah, ini juga tatarannya luar biasa. Yang pertama kalau bisa itu ijma sahabi. Kamu juga belajar ini kan di fikih? Iya. Yang diakui tertinggi mutu kehujahannya. Baru setelah itu ijma para mujtahid. Nah, kalau lagi mujtahid muharrir madhab seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan lain sebagainya, itu sangke hati-hatinya Nahdlatul Ulama untuk bagaimana mengambil Quran, kok belum ketemu hadis, belum ketemu, dan ini juga sudah selektif banget. Setelah itu ijma, itu kesepakatan ulama. Ya belum selesai nak, tapi biar tidak terlalu panjang, Pak Imam khawatir kamu bosen ya mendengarkan sangat terlalu panjang. Makanya diputus dulu demikian pertemuan ini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.